Bapak Surgawi, terima kasih. Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kau berdampak luar biasa, kehadiranmu tidak pernah sia-sia. Kau melimpahi kami dengan damai serta sukacita sejati yang kami percaya datangnya dari Engkau. Bapak terima kasih, biarlah sukacita ini terus bergelora dalam hati kami Tuhan. Tidak hanya di waktu-waktu Bapak khususnya mendekati Natal dan Tahun Baru ini. Tetapi sepanjang waktu ke depan, biarlah hati kami terus melimpah dengan sukacita sejati yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Bapak kami akan mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Bapak biarlah kami buka hati kami. Oh selebar-lebarnya. Siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Laksana tanah yang subur. Kami percaya hati kami Bapak. Oh akan menjadi tanah yang subur. Sehingga saat Kau taburi dengan benih firman-Mu. Oh firman ini akan bertumbuh. Oh bertumbuh luar biasa, bahkan berbuah-buah dengan lebatnya. Terima kasih Bapak, sehingga kami akan terus diperlengkapi menjadi orang-orang yang luar biasa, yang Kau rindukan kami jadi, yang Kau kehendaki kami jadi Bapak. Bapak terima kasih, mampukan hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan tentang menghormati Engkau. Bapak kami percaya setelah kami keluar dari tempat ini, kami akan lebih dan lebih lagi menghormati Engkau. Terima kasih Bapak, dan itu menjadi pintu untuk kami lebih lagi melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Roh Kudus, cengkeram kami, cengkeram hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh fokus kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari sekali lagi kita beri kemuliaan. Silakan duduk saudara yang terkasih. Shalom semuanya, shalom. Wow. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita luar biasa. Mari kita belajar firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya merasakan sungguh luar biasa Tuhan menuntun kita. Setuju ya saudara? Ya, kita menuntun kita lebih dan lebih lagi. Tadi pagi di ibadah yang pertama saya sudah sampaikan, ternyata ada yang memperlengkapi. Sorry kalau saya kelupaan. Saudara kalau lihat huruf yang kita buat seperti ini, terima kasih untuk ini Indra yang selalu buat ya kata-kata atau huruf ya dalam bentuk seperti ini. Saudara bisa baca ya, tahun ini mulai Natal, perayaan Natal kemarin sampai tahun ke depan ya kita akan mendapat tuntunan yang baru ya. 5 huruf ini, honor saudaraku. Ya nanti kita akan belajar lebih dalam, honor saudara. Cuman kembali tadi saya katakan bahwa bagaimana Tuhan sedemikian rupa menuntun kita lewat gereja kita di tempat ini. Apa yang Tuhan singkapkan, ya, apa yang Tuhan wahyukan kepada kedua gembala kita Pak Purba, Pak Steven sungguh luar biasa. Saudaraku kita semakin hari semakin dituntun. Saudara kalau cermati luar biasa, ya cermati sungguh-sungguh saudara akan melihat bagaimana Tuhan tidak pernah saudaraku tinggalkan kita barang sekejap pun. Tuhan tidak pernah luput sedikit pun tentang kita saudara. Walaupun mungkin di tengah-tengah itu kita menghadapi banyak masalah, banyak kendala, pergumulan dan lain sebagainya. Tapi saudaraku tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Tidak membuat kita tuh saudaraku ditinggalkan oleh Tuhan. Atau meninggalkan Tuhan malahan. Saudaraku saya teringat sekali ya kalau dalam mungkin mundur dalam tahun ini. Ya, dalam tahun ini kita masih ingat ya kata-kata di sini righteous, ya righteous bicara tentang kebenaran. Sebelumnya saudaraku ada disciples, pemuritan, ya pemuritan. Bahkan sebelumnya itu ada Immanuel ternyata kita lupa tadi pagi. Immanuel, jadi Allah beserta dengan kita. Saudaraku lihat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun Tuhan itu perlengkapi kita. Bahkan pada saat saya merenungkan firman tentang 5 huruf ini, honor. Ya, menghormati, tentunya kita harus awali dengan menghormati Tuhan, itu yang paling utama, ya, harus jadi prioritas buat kita. Nah di sini saudaraku saya melihat betapa luar biasanya Tuhan, saya merasakan bahwa iya inilah puncaknya saudaraku. Saudara kalau kita terus dibekali dengan karakter-karakter yang terus Tuhan minta untuk kita kembali seperti masa pertama kali Tuhan menciptakan manusia, bahwa ada gambaran yang luar biasa. Ada value, ada nilai-nilai ya. Rupa dan gambar Tuhan itu ada dalam hidup kita manusia. Saudaraku yang Tuhan rindukan itu terjadi. Saudara dari mimbar ini banyak sekali kita berbicara dituntun tentang karakter. Pembentukan proses dan lain sebagainya saudara. Selalu digaungkan dari mimbar ini. Selalu diingatkan saudara. Saudaraku itulah satu pijakan yang luar biasa.
Nah saudara, semuanya akan terlengkapi, semuanya akan betul-betul tergenapi. Pada saat saudaraku, satu kata ini, honor, hormat sama Tuhan itu betul-betul kita lakukan. Mari kita lihat saudaraku, betapa pentingnya hal ini. Tadi saya juga dapat tuntunan dari Bapak Gembala, luar biasa. Ayo, silakan. Kembali saudaraku, saya lihat dulu ya dengan beberapa kata. Honor atau honor. Ya saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia bebas dikatakan menghormati, menghargai atau memuliakan. Ya. Terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, terjemahan bebas, ya, dikatakan di sini to regard or treat, ya, treat, memperlakukan seseorang, someone with admiration and respect, ya. Respect seringkali dikatakan juga dengan hormat, ya, saudaraku. Ada admirations, ada pengagungan, ada pengaguman, saudaraku. Itu kata honor, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris. Juga di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, banyak menggunakan kata timios. Ini kata dari Yunani, yang artinya apa? As a great price. Jadi ada harga yang begitu luar biasa. Ya, saudaraku, ada precious. Wah, udah. Saudaraku, ya saya katakan kepada anak-anak muda kemarin, kalau seseorang lagi pacaran, wah dikatakan you are my precious. Itu kayaknya segala-galanya sudah. Ya saudaraku, precious, jadi sangat-sangat berharga. Ya, di situ ada penghargaan, ada esteem, ada especially dear. Di Alkitab Perjanjian Lama banyak menggunakan kata kavod. Nah, tadi Pak Gembala juga sampaikan waktu kita berbincang-bincang, ada satu kata lagi, kabot. Ya nanti kita akan lihat, menjadi bernilai atau berbobot. Saudaraku, ini gambaran tentang kata honor. Nah, saudara, next, yuk silakan. Saudaraku, ada satu statement, ya, statement ini kita lihat. Menghormati Tuhan adalah keharusan dan prioritas utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ada amin? Setuju enggak saudaraku? Jadi saudaraku, ini harus, wajib. Saudaraku, karena ini akan menjadi sebuah, saudaraku apa ya, pintu pembuka. Saudaraku, dan kita memang harus kembalikan hormat ini. Ya, memuliakan Tuhan ini harus saudaraku, harus. Saudaraku, nanti kita akan lihat lebih detail apa yang kita harus lakukan. Caranya bagaimana, apa yang Tuhan perintahkan, hormat ini harus. Makanya tadi saya selalu katakan, berulang-ulang akan saya katakan bahwa inilah puncak dari semuanya. Kita sudah punya karakter yang baik, kita jadi murid, kita punya pengenalan Tuhan yang lebih dan lebih lagi, siapa jati diri Tuhan. Saudaraku, kita juga berbicara kemarin sepanjang tahun ini, kebenaran, righteousness. Saudaraku, siapa kebenaran? Enggak lain, enggak bukan adalah Yesus sendiri. Firman adalah Allah sendiri. Saudaraku, kita belajar banyak. Nah, satu yang memperlengkapi, yang saya katakan tadi puncak. Bagaimana sikap hormat saudara kepada Tuhan? Saudaraku, ini yang jadi pertanyaan. Nanti kita belajar lagi lebih detail ya. Saya berharap setelah firman ini, saudaraku, kita mengerti, kita menangkap, Roh Kudus kita terus ya membuat kita lebih ya memahami lebih dan lebih lagi. Saudara pelajari sepanjang tahun ke depan ini, kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita akan lebih mengherankan saudara dan saya. Amin. Mari kita lanjut. Ya, kita lanjut. Saudaraku, saya cuplik sebuah ayat. Ya, sebuah ayat. Ini kejadian sebuah adegan di surga kelak. Ya, di surga yang tertulis di kitab Wahyu. Berbicara seperti ini. Terambil dari Wahyu 4 ayat 10, 11. Saya bacakan untuk saudara. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dianya huruf besar, yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, dan mereka melemparkan mahkota. Perhatikan baik-baik, mereka melemparkan mahkota. Ya, melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Katakan amin, saudara. Saudara perhatikan, ini adegan kejadian ini di surga, saudaraku. Saudara, kita sudah sering dengar bukan, di surga enggak ada lagi sakit penyakit, betul, enggak ada isak tangis. Tetapi di surga tetap ada yang namanya apa, saudaraku? Pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan buat Tuhan, itu yang harus tetap terjadi. Amin. Bahkan
dikatakan tadi sangat jelas, saya memberikan penekanan kepada mereka, 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya. Apa artinya, saudara? Saudara, kita tahu di dalam Alkitab menyatakan bahwa kita akan menerima 5 mahkota. Salah satunya adalah mahkota kehidupan yang akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan pada saat kita kembali kepada Bapa di surga. Saudaraku, itu enggak ada artinya semua. Mereka lemparkan mahkota itu. Saudaraku, tetap mereka memuji Tuhan. Saudara, kalau nantinya di surga, boleh enggak saya berandai-andai begitu? Nantinya kita di surga, itu yang kita lakukan. Kenapa sih kita enggak lakukan sungguh-sungguh sejak kita ada di muka bumi ini? Halo? Kita ingat setiap akhir ibadah kita selalu berdoa dan kita selalu diingatkan untuk kita doa Bapa kami. Apa yang Tuhan katakan dalam doa Bapa kami? Yang Yesus ajarkan sendiri. Ya, apa dikatakan apa? Di bumi seperti surganya nanti atau sekarang, saudaraku? Harusnya. Saudara, kalau saudara nunggu surganya nanti, saudara akan rugi. Setuju enggak saya katakan demikian? Saudara harus bisa hadirkan surga itu pada saat saudara ada di bumi. Itu yang kita doakan setiap hari. Betul enggak? Benar enggak, saudaraku? Kita mau bahwa surga itu ada di bumi. Betul, nanti kita akan tiba di surga. Saudaraku, jadi kita melihat sebuah gambaran yang sangat jelas. Hormat kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Betul? Saudaraku, lakukan sungguh-sungguh pada saat saudara ada di muka bumi ini. Saudara sebagai anak-anak Tuhan, bahkan saudara harus menjadi saksi. Saudara harus menjadi, saudaraku, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi ambasador-ambasadornya Tuhan. Amin. Orang akan melihat, saudaraku. Kalau kita nggak ada bedanya dengan orang dunia ini, apa artinya? Nah, segala sesuatunya, saudara, dimulai dengan penghormatan kita kepada Dia. Amin. Dengan pujian penyembahan kita kepada Dia, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Nanti kita lihat. Ayo, terus lanjutkan. Tolong. Nah, saudaraku, saya coba cek dengan terjemahan yang lain. Ya, di sini dikatakan, ya di King James, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power." Saudaraku, glory di sana dikatakan glory, kemuliaan. Kemuliaan, jadi puji-pujian itu berbicara tentang kemuliaan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di sini Alkitab, ya, di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang lainnya, FHY, AYT, ya, firman Allah yang hidup, ya dikatakan juga sangat jelas di sini. Ya Tuhan, Engkau patut menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa. Saudara, ada yang menarik di sini. Ada yang menarik di sini. Saudara, perhatikan baik-baik. Kemuliaan berarti sesuatu yang memiliki nilai sebenarnya, nilai prinsipil, saudaraku. Tuhan punya nilai yang tak terbatas. Amin. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Nilai ini melekat pada diri, ya pada diri Tuhan. Yang kita muliakan, amin. Itu kemuliaan. Sedangkan kehormatan berarti nilai yang dirasakan, dipersepsikan. Jadi kehormatan itu sesungguhnya sikap hati kita. Sikap hati, sikap yang keluar dari hidup kita. Sikap hati kita, saudaraku, yang untuk menghargai dan membuat atau menghargai kemuliaan itu sendiri. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan, ya di dalam Alkitab itu seringkali dua kata ini dipakai bersandingan atau saling menggantikan. Glory and honor, kemuliaan dan kehormatan. Amin, saudaraku. Saya berharap dengan pengertian ini, saudara dan saya, kita lebih lagi menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudaraku, kita enggak mau terus sekedar, ya nanti kita akan lihat firman-Nya. Tuhan sempat pernah marah, ya. Di Yesaya menyatakan hal seperti itu. Nanti kita akan lihat, ya, supaya kita berurutan. Yuk silakan, masih tertulis seperti ini. Jadi hormat ini sikap hati dan mengacu pada nilai yang kita tempatkan secara pribadi kepada sesuatu atau kepada seorang. Saya tadi lupa, kalau diingatkan sesuatu ya saudara, kalau bicara tentang nilai, bicara tentang kehormatan, kadang-kadang ya, atau value dari seseorang, saudara saya diingatkan tentang kolektor misalnya. Kalau seorang kolektor itu akan menilai sesuatu barang, ya bukan berarti saya mau menyamakan Tuhan dengan barang.
atau manusia dengan barang, tapi ini sekedar contoh aja. Kalau saudara melihat seorang kolektor menilai sebuah barang, karena dia tahu, oh ini barang ini mahal, barang ini bernilai. Mungkin bagi orang lain nggak ada harganya barang itu. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, seorang kolektor itu bisa menilai. Nah saudaraku, nilai ini yang kita harus tanamkan pada saat kita menghormati Tuhan. Ya sekali lagi bukan berarti saya mau menyamakan Tuhan dengan barang, tetapi saudaraku lihat pengagungan kita, penghormatan, kemuliaan kita itu harus sungguh-sungguh. Selain menggunakan hati, kita punya sikap hati yang benar, sikap hati yang sungguh-sungguh. Yuk kita dalamin lebih dalam. Saudaraku, ini tadi yang Pak Gembala, Pak Steven sampaikan kepada saya. Ada sebuah firman yang menarik, saudaraku di sini. Nanti mungkin Pak Gembala akan jelaskan lebih detail lagi. Saudaraku, Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Ya, dikatakan begini, apakah manusia atau mungkin siapakah ya saudara dan saya begitu ya, sehingga Tuhan engkau mengingatnya. Apakah anak manusia, ini bukan anak manusia, Yesus hurufnya bukan huruf besar ya, anak manusia saudara dan saya, sehingga engkau Tuhan mengindahkan ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Saudara ingat tadi Kejadian 1, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, saudaraku, peta dan teladan kita. Terjemahan Lama menuliskan seperti itu. Jadi gambaran Tuhan tidak hanya gambaran secara fisik, tetapi value, nilai-nilai itu, nilai-nilai keluhuran, godly karakter Tuhan itu diberikan. Makanya kenapa Tuhan merindukan kita untuk kembali seperti ciptaannya yang awal. Saudaraku, perhatikan, yuk masih tetap ya, dan telah memahkotainya dengan apa saudaraku? Kemuliaan dan kehormatan, glory and honor. Saudaraku, kavod itu dalam bahasa Ibrani, kemuliaan, kavod, hormat. Ya saudara, nanti ada waktunya. Ya, nanti Bapak Gembala akan jelaskan lebih detail tentang hal ini. Saudara, yuk next. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Hormat kepada Tuhan, ini kunci tadi yang saya katakan. Tadi dikatakan tadi pernyataan harus, wajib, prioritas utama kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, ini pintu masuk buat kita bisa melakukan segala sesuatu. Saudaraku, bukankah yang menjadi kerinduan kita mau hidup berbahagia, hidup yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan jamin itu, tapi masakan kita tidak ada sedikit pun atau kurang menghormati Tuhan. Ini yang jadi pertanyaan saudaraku. Padahal menghormati, kita seringkali banyak menghormati ya manusia, kadang-kadang lebih dari Tuhan karena Tuhan tidak kelihatan. Apa betul seperti itu saudaraku? Justru kebalikan. Saudara, semakin saya mendalami hal ini, semalam saya pun juga rasakan bagaimana pada saat saya siapkan firman ini, berbicara tentang honor ini, hormat kepada Tuhan ini. Saudaraku, mungkin saya terbatas kata-kata saya, tapi enggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Setuju enggak saudaraku? Hormat kepada Tuhan ini sikap yang keluar dari hati kita dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, nanti kita akan detailkan. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya itu harus menyatakan hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Apakah itu mudah saudaraku? Mungkin saudara berkata, Pak tidak. Siapa sih saya ini? Siapa ini? Tadi udah jelas Tuhan katakan. Kenapa manusia dianggap Tuhan begitu berharga? Karena Tuhan telah memahkotai sesungguhnya dengan itu saudaraku. Kemuliaan dan kehormatan, glory dan honor itu. Jadi itu sudah boleh dikatakan maaf ya, mendarah daging dalam hidup kita seharusnya. Tetapi mungkin karena dosa atau memang pasti karena dosa membuat kita akhirnya saudara hormat sama Tuhan apalagi nggak kelihatan. Itu seakan-akan sesuatu yang ya gampang diucapkan, betul nggak? Kita selalu berkata, oh segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu. Saudaraku, tapi apakah betul sikap kita menggambarkan hal seperti itu? Nah itu yang jadi question mark. Saudaraku coba kembali, yuk next. Saudara, di dunia kita mengalami hal seperti ini. Kita menghormati orang lain dengan cara menilai pentingnya posisi dan kontribusi mereka. Saudaraku, ini orang dunia. Dikatakan seperti itu bukan?
kita hormat sama mereka karena kita melihat kontribusi, pentingnya posisinya. Sebetulnya saudaraku yang Tuhan katakan, kita diperintah untuk menghormati satu sama lain karena posisi mereka, bukan karena kinerja mereka. Enggak tahu saudara bisa pahamin ini enggak? Setuju enggak saudara dengan pernyataan ini? Saudaraku misalnya, nanti kita belajar ya, nanti kita kembali ke situ. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita hormati? Ya, kita lihat Alkitab, perintah ya, nomor 1 dulu, hormat pada ayah dan ibu. Ini yang pertama, hormat pada ayah dan ibu. Nah, perhatikan ya, saudaraku, sampai kapanpun namanya orang tua, ayah dan ibu itu harus dihormati. Maaf, walaupun mungkin, Pak, papa saya enggak baik, ayah saya enggak baik, Pak. Ayah saya, maaf, mungkin pemabuk misalnya begitu. Ayah saya penjudi. Saudaraku, tetap enggak kita harus hormat sama mereka? Halo? Tetap enggak kita harus hormat sama mereka? Kita ngukur mereka hormat karena posisi mereka bapak, ibu kita, orang tua kita. Bukan karena kinerjanya, itu tadi yang dinyatakan. Memang kita diperintah untuk seperti itu, tetap kita hormat. Pak, masa orang tua saya kayak begitu, suka main tangan dan lain sebagainya, saya tetap harus hormati. Maaf saudaraku, dengan pengertian ini saya akan katakan tetap kita harus hormati. Tapi kita bisa berdoa untuk itu. Kita bisa bertindak dengan kasih tentunya. Untuk tetap mengingatkan orang tua kita untuk menjadi baik. Apa itu salah? Tentu itu yang diharapkan, tapi tetap dengan penghormatan saudaraku. Ini perintah Tuhan. Coba lihat firman-Nya, silakan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Enggak ada kata-kata, oh ya kalau ayahmu baik. Kalau ayahmu enggak baik jangan hormati, enggak ada saudaraku. Ya, ini saudaraku di Keluaran 20 ayat 12. Ini salah satu dari 10 perintah Allah. Perintah yang kelima, Tuhan tuliskan seperti ini. Saudara, hormati. Banyak ayat-ayat yang lain. Tapi ini yang paling utama saudaraku. Perhatikan juga Efesus 6 ayat 1 dan 3. Ya, saya sering sampaikan pada saat bimbingan pernikahan atau bimbingan pernikahan. Karena firman ini langsung saudaraku dari Efesus 5 1 perikop berbicara tentang kasih Kristus adalah landasan hidup suami istri, langsung loncat ke sini. Makanya selalu saya katakan, hai anak-anak ya, saya sampaikan ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah apa? Yang penting, yang nyata dari janji ini. Supaya, apa saudara? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jelas enggak saudaraku? Kembali, saya ingatkan, ini loh kinerja. Bukan ngukur dari kinerja, karena posisi mereka memang ayah dan ibu. Yuk next. Apa yang selanjutnya? Perintah yang Tuhan perintahkan. Para orang tua atau orang yang lebih tua. Ya, orang yang lebih tua. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Ya, ubanan tadi saya bergurau. Ya banyak sekarang anak muda yang ubanan. Ya, bukan berarti dia lebih tua, tapi di sini ditegaskan kembali. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Wah, udah kalau ada bagian akhirnya akulah Tuhan. Saudaraku, perintah ini penting sekali. Kita harus hormat kepada orang tua. Ini perintah yang selanjutnya. Next, yuk. Orang tua, pada ayah dan ibu, nah, hormat pada semua orang. Ya ini enggak enak. Ya saudaraku, karena Tuhan ingatkan pada saya, ya saya baca dulu firman-Nya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, ya takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku, hormati semua orang. Tuhan ingatkan seakan-akan saya punya musuh ini. Saya merasa kok enggak punya musuh ya. Saya enggak tahu kalau mungkin ada orang yang diam-diam memusuhi saya enggak tahu. Ya saudara, kalau menghormati semua orang, termasuk menghormati musuh-musuh kita. Lalu mudah enggak kira-kira saudara? Orang yang membuat kita tersinggung, orang yang membuat kita marah, sampai kita enggak ngomong, udah bertahun-tahun enggak ngomong sama mereka. Pak, saya suruh hormati mereka. Ampun deh Pak. Mohon, enggak lah, yang lainnya saya bisa lakukan, tapi yang ini jangan. Bisa enggak kira-kira Tuhan dibuat seperti itu, saudaraku? Pernyataan kita kepada Tuhan seperti itu? Tentu tidak. Tuhan berkata hormati semua orang. Bahkan Tuhan berikan kasihi saudara-saudaramu.
Oh dia bukan saudara saya Pak. Wah banyak firman Tuhan yang mengatakan seperti itu saudaraku. Kita semua bersaudara, terutama kita orang-orang percaya. Betul enggak? Saudaraku banyak firman yang berkata seperti itu. Saudaraku ampuni dulu saudaramu. Ya, saudara sebelum kita datang menyembah kepada Tuhan. Saudara lihat apa yang Tuhan minta kepada kita. Menyembah Tuhan, menghormati Tuhan itu dengan hati yang betul-betul saudaraku. Hati yang apa? Yang lapang. Hati yang betul-betul saudaraku, betul-betul mengampuni dan lain sebagainya. Berbagi kasih, itu yang harus kita lakukan. Itu ibadah sejati kita. Amin. Nah saudara ini yang harus kita yang harus lakukan. Hormat kepada semua orang. Termasuk musuh-musuh kita. Saudara termasuk orang yang tidak berkenan. Ya, saudaraku kepada kita harus tetap hormati dia. Yuk yang selanjutnya. Mereka yang memerintah kita. Atau orang yang ditempatkan di atas kita, dalam otoritas di atas kita. Baik dalam pekerjaan, mungkin guru-guru, di dosen, di sekolah, di universitas. Juga pemimpin-pemimpin di gereja, mungkin pemimpin komsel, orang yang ditaruh di atas kita. Bahkan pemerintahan, saudara kembali tadi 1 Petrus 2 ayat 17 di bagian terakhir adalah hormati raja. Rajanya huruf kecil saudaraku, artinya hormati pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Ini perintah saudaraku. Ayat yang selanjutnya di sini dikatakan Titus 3 ayat pertama dari terjemahan TSI. Ingatkanlah juga seluruh anggota jemaat di sini. Anggota jemaat GP Intermak untuk selalu menghormati semua pemimpin dan pemerintah, taat kepada mereka dan selalu bersedia apa saudara? Melakukan yang baik. Biasanya kalau kita udah enggak senang kita melakukan yang jelek, bukan enggak? Kira-kira kayak begitu enggak? Atau melakukan yang tidak yang tidak apa ya? Ya, yang tidak pantas lah begitu. Karena kita enggak senang sama seseorang. Dia enggak senang dengan pemimpin kita. Saudaraku, kita diingatkan Tuhan. Ini perintah saudaraku, 4 ini. Saya rasa sudah mencakup semuanya ya bicara tentang dunia. Nah, saudaraku yang selanjutnya ya, saya berharap kita juga punya pengertian lebih lagi tentang memuliakan Tuhan. Nah, sekarang ini caranya. Boleh ditampilkan? Cara menghormati dan memuliakan Tuhan. Kembali tadi saya katakan antara menghormati dan memuliakan itu seperti pasangan yang tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Ya, karena kita berbicara Tuhan, ya, menghormati dan memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, silakan. Ya, saya bacakan ya atau Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk. Jadi, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ada amin? Yakin saudara bahwa kita milik Tuhan. Saudaraku, kita ditebus dengan darah yang mahal tentunya. Saudaraku, kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus sendiri yang mati di kayu salib. Saudaraku, inilah hidup kita, cara kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang pertama, kalau tadi itu perintah, 4 perintah, siapa yang harus kita hormati, ya. Ini cara kita, saudaraku, cara kita memuliakan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, cara kita menghormati Tuhan. Yang pertama, hidup mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita yakin bahwa kita adalah milik Tuhan, saudara, penghormatan kita tentu berbeda. Dengan saudara, kalau saudara tetap pegang keakuan. Ingat tadi, ayat tadi, bahkan di sorga sekalipun, tua-tua, 24 tua-tua tadi, tetap masih melemparkan keakuannya. Tetap melemparkan mahkotanya. Saudaraku, mereka tidak bangga dengan mahkota itu karena mereka tahu siapa yang dihadapin, siapa yang ada di hadapannya. Saudaraku, dia yang termulia, dia yang terhormat. Amin. Tuhan sendiri. Gak ada pilihan lain, saudaraku. Kita harus betul-betul mengerti tentang hal ini. Kita terus harus pahami tentang hal ini lebih dalam lagi. Untuk kita mengerti bagaimana akhirnya kita betul-betul bisa hidup mengabdi kepada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya buat kita, karena kita miliknya. Yang kedua, saudaraku, nah ini, baca dulu ayat ini, Amsal 3 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama, udah ada dia. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudaraku,
Bagaimana cara kita memuliakan, menghormati Tuhan? Kalau tadi dikatakan, ya hidup kita untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan, karena kita milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita punyai, termasuk maaf saudaraku, harta kita. Saudaraku berikan penghasilan, memberi dari penghasilan kita. Memberi, saudaraku, memberi dengan hati yang tulus. Korintus menuliskan itu, memberi dengan hati yang sukacita, memberi dengan hati yang rela. Saudaraku, ini yang Tuhan minta. Saudaraku, disinilah ketaatan dan kesetiaan kita itu betul-betul diuji. Amin saudaraku, amin. Saudara, firman ini bukan sembarangan datang. Tapi benar-benar Tuhan katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara, berbagi dengan orang lain, jadi berkat buat orang lain. Saya terus diingatkan Tuhan hari-hari ini, ya bagaimana visi misi kita. Kita menjadi saudaraku gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi sesama artinya apa? Kita terus banyak berbagi. Saudara, kita diperlengkapi visi misi kita saudaraku. Mempersiapkan jemaat itu. Oh saudara yang luar biasa. Nah ini hari-hari ini terus kita persiapkan. Tuhan memberikan tuntunan demi tuntunannya itu. Kembali kalau kita bicara tentang hal itu. Saudaraku mari, ini hal yang kedua. Ya hal yang kedua, muliakan Tuhan dengan. Yang ketiga, nah muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara, saya baca dengan cepat, 1 Korintus 6 ayat 18-20. Tegas Tuhan katakan dengan tanda seru, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ngerti ya maksudnya saudaraku? Itu mengotori diri sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Saudaraku. Saudara, banyak firman Tuhan di Wahyu pun juga banyak disampaikan. Orang berzina itu tidak akan mendapat tempat di surga kelak. Saudara, percabulan ini saat ini banyak terjadi. Saudaraku banyak terjadi, terutama maaf ini di kalangan anak-anak muda. Karena kita dengan mudahnya kita menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Ya, handphone ini memang sangat membantu kita. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, ya kita akan terjerumus. Saudara tidak sedikit, maaf. Hamba-hamba Tuhan sekalipun juga masih menyimpan hal-hal seperti ini. Berapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan pernah bercerita kepada saya tentang hal ini. Mereka, lakukan hal ini. Satu waktu mendadak sidak, walaupun mungkin ini sesuatu yang tidak enak didengar. Saudaraku, tahu-tahu mereka minta pada saat berkumpul, tahu-tahu mereka diminta semua handphone untuk dikumpulkan. Langsung dicek. Saudaraku, ternyata tidak sedikit mereka yang menyimpan, gambar-gambar yang vulgar dan lain sebagainya seperti itu. Saudaraku, ini sebetulnya tidak mengejutkan, tetapi kembali ini sangat memalukan, terutama dalam kelas atau level seorang hamba Tuhan. Saudaraku, memang kelihatannya tidak etis, ini kan privasi kita, tetapi kembali saudaraku, kembali tadi dikatakan bahwa kita taat pada pemimpin di atas kita. Pada saat seorang pemimpin digerakkan untuk melakukan itu, saya melihat dari sudut pandang itu, saya melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata ketahuan seperti itu. Dan bukan diapakan saudaraku, sama-sama mereka akhirnya berdoa, bertobat. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Itu yang saya dapat cerita dari seorang rekan saya. Saudara, jadi bahaya percabulan itu begitu mengintai, banyak sekali. Saudara kalau nggak salah, belum lama ini saya juga baca. Maaf ya, ini satu cerita yang tidak enak didengar. Saudara mungkin terjadi di Malang, nggak tahu saudara pernah mengikuti nggak? Belum lama terjadi belakangan ini. Ada seorang anak laki-laki, usianya itu baru belasan. Kalau tidak salah usianya 14 tahun. Saudaraku, maaf, dia melakukan hal yang tidak senonoh kepada rekan perempuannya. Yang usianya itu kalau nggak salah di bawah umurnya dia, sekitar 9-10 tahun. Bahkan saat anak perempuan itu, gadis itu sudah meninggal, masih disetubuhin saudaraku. Anak umur belasan saudara, 13 tahun kalau tidak salah. Saudaraku itu terjadi di wilayah Jawa Timur.
Saudara, mengerikan bagaimana seseorang anak sekecil itu bisa sebiadab itu, saudaraku. Nah ini bahaya yang terjadi karena mereka melihat apa yang mereka lihat di handphone itu men-trigger mereka melakukan itu. Pada saat anak ini diinterogasi, anak ini dibawa, dibimbing, anak itu menjawab seperti itu, saudaraku. Jadi betapa bahayanya. Makanya saya garis bawahi betul-betul, saudara, muliakan Tuhan sungguh-sungguh dengan tubuh kita. Artinya apa, saudara? Jauhkan sungguh-sungguh percabulan itu, jauhkan, saudaraku, jauhkan. Ingat betul, perzinahan, orang-orang yang berzina tidak akan mendapat tempat di surga. Amin, saudaraku. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, memuliakan Tuhan tidak hanya juga tadi saya katakan secara fisik seperti itu, tapi muliakan Tuhan harus sungguh-sungguh dengan hati yang terdalam. Coba buka firman Tuhan, silakan. Next selanjutnya. Nah, saudaraku, Allah menghendaki hormat yang berasal dari hati kita, orang-orang percaya. Saudaraku, Yesaya 29 ayat 13, ini teguran yang sangat keras bagi bangsa Israel saat itu. Saya bacakan untuk saudara, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, saudaraku. Saudaraku, katakan, bangsa ini mendekat artinya apa? Bisa berdoa. Oh, saudaraku, bisa mereka memuji menyembah Tuhan, tapi cuman di mulut dan di bibirnya saja, saudara. Saya harap ini mengingatkan kita semua. Yuk tetap tolong dibuka aja. Nah, saudaraku, padahal dikatakan apa? Hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan atau sekedar rutinitas saja, saudaraku. Saudara, Tuhan menghendaki hormat itu betul-betul dari hati. Saudara, bergerak betul-betul nih dari hati. Saudara, kalau enggak demikian, wow. Saudara, apa gunanya? Maaf, saudara, maaf. Kalau saya diingatkan Tuhan kembali, saya pun juga ditegur, saudaraku. Berapa kali saya pun atau kita bisa tergoda dengan alasan bahwa kita punya, ya saudara, kita udah jarang, saya pun juga enggak bawa Alkitab fisik. Alkitab kita semua ada di sini, betul enggak? Saudara bahkan sekarang dapat kemudahan, saudara bisa dapat Alkitab model apapun juga, saudara, terjemahan apapun, mau bahasa Yunani, bahasa Ibrani pun saudara bisa dapatkan, Inggris punya banyak, bahkan sampai bahasa daerah pun kita bisa dapatkan di handphone kita. Sangat mudah, saudaraku. Ini yang Tuhan berikan, saya percaya itu, kemudahan untuk kita melakukan itu, membaca itu. Tetapi saudaraku, jangan lupa, ini juga satu godaan. Maaf ya saudara, saya tidak menyinggung siapapun juga. Tapi berapa kali saudara, termasuk saya, datang ke sini. Ya, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan saat kita puji-pujian, mungkin kalau puji-pujian rada susah. Tapi pada saat kita mendengar firman Tuhan seperti ini, maaf, kita lihat firman Tuhan, tapi sembari kita juga masih lihat WA, masih kita main TikTokan atau mungkin yang lain, sosial media yang lain. Saudara, maaf, saya juga ditegur, saudara. Saya diingatkan Tuhan. Mungkin salah satunya itu saya. Saya bisa main game, saya bisa apa? Kesannya ini khotbahnya mungkin nggak menarik nih. Saya udah biasa, saya udah tahu nih khotbahnya. Udah, ya, saudaraku, terus kita main game yang lain-lainnya seperti ini. Saudara, kita diingatkan Tuhan. Tadi sangat jelas dari Yesaya 29. Yesaya 29 ayat 13 ini. Apakah saudara sungguh-sungguh menghormati dia? Saudara, Tuhan menghendaki dari hati. Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Ya, kita lihat ayat-ayat beberapa tentang hati. Ya toh, saudaraku, Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan. Satu, pada saat kita menghormati Tuhan, sikap hati kita bergembira karena Dia. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa? Saudaraku, sederhana apa yang diinginkan hatimu. Cukup dengan kita bergembira, sikap hati yang bergembira pada saat kita mendekat hormat kepada Dia. Yang ketiga, 1 Tawari 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudaraku, semua berbicara tentang hati. Saudara, mari
Hari-hari ini saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Ya, saudaraku, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan terus tuntun kita. Tuhan selalu kita katakan, Tuhan kau baik, kau luar biasa baik dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit saudaraku, seringkali Tuhan lakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, segala sesuatu Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Tidakkah kita bisa memberi penghormatan yang lebih kepada Tuhan? Sebab Dia yang layak kita hormati. Amin, saudaraku. Saudara, ke depan mari, maukah kita sungguh-sungguh kembali kepada Dia? Saudara, banyak perkara, banyak contoh di Alkitab. Di Alkitab yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku, awalnya selalu alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya diingatkan Tuhan satu perkara kita nggak usah buka firman-Nya ya saudara. Ini satu contoh sebelum saya akhiri. Yang pertama saudara lihat ada satu sosok tokoh yang luar biasa. Saudara kita tahu Musa, banyak seringkali Musa dibahas. Tetapi saya cermati satu hal saudaraku. Bagaimana Musa, kita tahu ya hidup Musa. Kita tahu hidup Musa. Sejak kecil karena dia tahu pada masa itu orang tuanya tahu bahwa Musa bayi-bayi pada saat itu akan dihabisi. Jadi akhirnya Musa dihanyutkan, ditaruh di tempat, dihanyutkan dia di sungai dan ditemukan di Sungai Nil dan ditemukan oleh ratu. Tapi dia tetap disusui oleh ibunya sendiri, betul enggak? Lihat saudaraku di situ, lihat ibunya itu masih tetap menyusui dia sendiri. Saya percaya ini satu tahapan yang luar biasa. Apa hubungannya nanti dengan hormat? Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Setelah itu Musa mengalami kurang lebih, Musa itu umur 120 tahun. Dia dipanggil Tuhan pulang, dia mati. 40 tahun pertama hidupnya itu ada di Mesir, saudaraku. Saudara, dia hidup sebagai salah satu, saudaraku, princess begitu ya. Ya, selalu prince Mas Afri. Salah satu orang yang dihormati di situ karena dia diangkat anak ya oleh ratu di situ. Nah, saudara bisa bayangkan, mungkin kehormatan itu diajarkan oleh protokol istana itu diajarkan. Tetapi kita nggak tahu, nggak tertulis di Alkitab. Bagaimana Musa diajar untuk menghormati Tuhan? Tentu tidak. Penghormatannya pasti kepada raja, kepada Firaun. Tetapi perhatikan baik-baik. Kenapa 40 tahun Musa itu tetap punya respek yang luar biasa kepada Tuhan? Saudaraku, digambarkan dengan apa? Pada saat dia tahu jatuh dirinya bahwa dia bukan betul-betul orang Mesir. Pada saat dia melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu, orang-orang Israel saat itu ada yang dianiaya. Dia serta-merta langsung ngambil tindakan. Yang akhirnya berdampak apa? Dia diusir. Bukan diusir, dia melarikan diri. Saudara. Dia melarikan diri dan sini masuk 40 tahun kedua. 40 tahun kedua, Musa lari. Bahkan Musa membangun keluarga. Ya saudaraku, membangun keluarga. Nah 40 tahun kedua ini ada peristiwa yang menarik yang kedua. Saudaraku, Musa 40 tahun itu disuruh mengembalakan, kurang lebih ya. 40 tahun enggak tepat seperti itu. 40 tahun Musa disuruh mengembalakan kambing domba dari mertuanya. Saudara, dia lewati jalan yang sama setiap waktu. Tetapi sekali waktu dia melihat ada satu hal yang menarik. Tahu-tahu ada semak berduri yang terbakar, yang menyala terbakar, tapi enggak hangus, enggak habis, saudaraku. Dan di situ ada yang menarik. Begitu ada suara yang berkata, itulah suara Tuhan. Musa, nomor satu Tuhan katakan, hormati aku, tanggalkan kasutmu. Saudara, disitulah kita melihat hal yang kedua. Saudara, Musa mengalami bagaimana Musa bisa enggak terheran-heran, saudara. Tiap hari hampir 40 tahun dia lewat jalan yang sama. Tetapi sekali waktu ini jalan yang sama, mungkin ini jalan yang becek, tempat yang seperti ini. Kenapa Tuhan katakan bahwa ini tempat yang kudus, hormati. Tanggalkan kasutmu. Saudaraku, mungkin kalau itu terjadi atas diri kita kan terheran-heran. Tempat ini tempat yang sama yang kita lewati bertahun-tahun. Enggak ada bedanya. Kenapa? Nah disinilah kita melihat apa yang membedakan. Ternyata ada hadirat Tuhan bukan? Kita udah sering dengar. Ada hadirat Tuhan. Saudaraku, di situ walaupun Musa
waktu Tuhan berkata, Musa, aku waktu di 40 tahun yang terakhir. Saudara, waktu dia disuruh kembali ke Mesir, di situ ada pergolakan, bolak-balik Tuhan katakan, bolak-balik. Seakan-akan Musa ini tidak hormat kepada Tuhan. Ya dia nolak, aku gagap, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kenapa nggak Harun aja? Saudaraku, Tuhan tetap tuntun ya. Tetapi kembali yang saya mau garis bawahi, penghormatan yang luar biasa ini kepada Tuhan, ternyata itu terjadi. Apakah yang membuat saya terpukau atau membuat saya mungkin terheran? Apakah karena cuma Tuhan menampakkan diri sekali? Dia punya penghormatan seperti itu. Apakah karena memang dia, ya ada firman yang menyatakan di Mazmur, bagaimana seorang ibu itu menyusui, memberikan nilai-nilai, memberikan value yang luar biasa dalam diri Musa. Saudaraku, memang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi saya terlalu percaya pada saat Tuhan memilih Musa, seperti Tuhan memilih saudara dan saya. Mungkin kita enggak sebesar Musa, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Saudaraku, disinilah seperti yang tadi dikatakan. Saya tangkap apa isi hati dari yang Pak Gembala tadi sampaikan dalam sekejap. Dikatakan bahwa Tuhan memenuhi kita dengan kemuliaan dan kehormatan, saudaraku. Jadi cikal bakalnya itu sudah ada dalam diri kita. Untuk kita itu senantiasa menghormati Tuhan. Saudara, kalau kita berargumentasi, saya ingat betul ada seorang rekan saya, maaf, dia nggak percaya Tuhan. Ada seorang teman yang cukup karib dengan saya. Dia berkata-kata, ini kan semua sudah diskenariokan Tuhan. Tuhan bikin begini, Tuhan taruh manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, dikasih pohon. Itu kan semua udah skenario Tuhan. Manusia pasti jatuh dalam dosa, tergoda seperti ini, dan ini semua Yesus harus lahir. Saudaraku, saya waktu dicerca pertanyaan begitu, gak gampang loh menjawabnya. Waduh, pertanyaannya seperti ini, ya ada benernya juga bukan? Sepertinya seakan-akan semua diskenariokan Tuhan. Tidak, saudaraku, tidak. Tuhan ciptakan manusia, maaf, bukan seperti robot, betul enggak? Bukan seperti robot yang ayo belok kiri, belok kanan, belok kanan. Saudaraku, kalau kita sebagai kreator, pencipta, nggak asik lah kalau kita pekan gini. Apa asiknya? Kalau tiap kali, ayo gini ya ke kiri, ke kanan, kayak robot begitu. Tuhan ciptakan manusia seperti tadi yang saya katakan. Ya, Kejadian 1, 26, 27 dikatakan sangat jelas. Bahwa Tuhan menciptakan menurut peta dan teladan, ada kemuliaan Tuhan. Kita sama seperti Allah tadi, Mazmur tadi. Dikatakan Mazmur 8, 5, 6 tadi, ayat 5 dan 6. Saudaraku, sangat jelas kemuliaan Tuhan itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah saudaraku, kembali saya mau tekankan. Dampaknya, lihat Musa itu begitu tetap menghormati Tuhan. Walaupun Tuhan harus datangin dia. Ada peristiwa yang luar biasa. Tetapi itu jadi pemicu aja untuk tetap Musa itu hormat. Dan apa yang terjadi saudaraku? Luar biasa. Oh, Musa juga mengenapi. Ada satu peristiwa pada saat itu Musa juga, maaf, kayak orang stres mungkin kali ya. Wah, semua orang datang, orang bangsa Israel itu datang kepada dia. Yitros lihat hal itu. Musa, nggak benar kamu seperti ini. Nggak bisa kamu gitu ya bahasanya. Nggak bisa kamu atasin sendiri. Bikin ya kelompok saudaraku terjadi di situ. Saudara, apa yang terjadi kalau saudara mau melihat seperti itu? Saudara, Musa itu menuruti. Saudara, menuruti apa yang Yitro katakan. Saudara, kalau boleh dikatakan mungkin apakah pertanyaan saya, Yitro itu orang percaya atau bukan? Mungkin bukan, saudara. Tetapi kembali di sini lihat ya, bentuk penghormatan itu terjadi. Saudara, pasti. Makanya kembali saya tutup dengan hal ini. Saudara, menghormati Tuhan, tadi yang seperti pernyataan di awal, itu harus saudara. Menghormati, sikap menghormati dia dengan hati. Saya katakan itu puncak. Saudara sudah dibekali, karakter-karakter kita terus bertumbuh, berubah. Kembali seperti itu, karakter itu baik. Terus saudaraku, kita diingatkan bagaimana kita sebagai murid, kita harus mengenal Allah lebih lagi dan lain sebagainya. Lebih dan lebih lagi. Saudara, kita diingatkan kebenaran itu kemarin. Siapa Allah itu sendiri, Immanuel dan lain sebagainya. Saudara, itu luar biasa. Tetapi saya menganggap ini sebagai puncaknya. Amin. Saudara, kalau saudara tangkap itu semua tanpa kita punya sikap sedikit pun hormat kepada Tuhan.
hormat yang lebih lagi. Maaf saudara, boleh ya saya katakan ini, semuanya akan sia-sia saudara. Setuju enggak saudara? Karena saudara, ini loh jalan keluarnya. Ini loh yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki, sungguh-sungguh kita muliakan Dia. Honor and glory itu harus betul-betul keluar dari hati kita paling dalam ke depan. Amin saudara. Saudara mau lakukan ini? Mari saya jemput semuanya bangkit berdiri. Saudara, mungkin kita takut menghadapi tahun yang akan datang. So simple ini, sesederhana ini. Mari saudara, kembali kita hormati sungguh-sungguh Tuhan. Hormati hadiratnya. Dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Mari saudara, mari. Saya nggak tahu, kadang-kadang saya juga terbatas sekali untuk ngomong. Saudara, tapi ini yang kita harus lakukan. Musik sudah siap. Yuk kita angkat pujian ini sebelum kita berdoa. Saudara, pujian ini ya terus terngiang-ngiang saat saya membuat firman ini. Karena saya diingatkan waktu saya masih kecil, saya masuk sekolah setiap pagi selalu saya berdiri di samping tempat duduk kita. Kita angkat pujian ini. Ya, buka nyanyian rohani, ada pengumuman, ya speaker begitu, terus kita sama-sama lakukan ini tiap pagi saudaraku. Ya, kita angkat pujian ini yuk sama-sama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sekali lagi, haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ini begitu banyak cerita hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan begitu luar biasa. Semua selalu diawali oleh penghormatan kepada Dia, kepada Tuhan. Muliakan Tuhan, hormati Dia lebih dan lebih lagi. Itu yang menjadi pesan kita pada pagi siang hari ini. Mari kita sungguh-sungguh lakukan. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, terima kasih. Bapak, kembali kami mengampiri tata kasih karunia-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bapak, terima kasih, firman-Mu telah disampaikan. Bapak, hamba-Mu ini terbatas, tetapi Engkau punya, kami memiliki Roh Kudus yang Kau karuniakan kepada kami. Untuk kami lebih dan lebih lagi Tuhan, boleh memahami Bapak, arti kata menghormati Tuhan. Menghormati Engkau, sebab Engkau saja yang layak memang Tuhan. Untuk kami tinggikan, Kau yang pantas, Kau yang layak untuk kami tinggikan, kami muliakan. Kami agungkan, kami hormati lebih dan lebih lagi. Ke depan itu yang kami mau lakukan ya Bapak. Kami mohon ampun kalau selama ini kami banyak melakukan hal-hal yang Tuhan menunjukkan kekurang hormatan kami kepadamu. Bapak, kami mohon ampun. Bapak, terima kasih kalau Engkau ingatkan kami. Biarlah ini sungguh-sungguh betul menjadi puncak Bapak. Kalau kami telah mengenal Engkau, kami rindu untuk kembali kepada karakter-karakter yang Kau telah tanamkan dalam diri kita. Bapak, dalam diri kami Bapak. Bapak, kami rindu pada akhirnya semua dikembalikan Bapak untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada yang lain ya Bapak, terima kasih. Ke depan Bapak, pimpin tuntun kami lebih lagi. Biarlah Tuhan, oh Bapak, kata honor ini, kata penghormatan ini terus Bapak. Oh terus Tuhan bergaung dalam hidup kami. Tuhan terus Bapak bertumbuh dalam hidup kami.
Sehingga apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan, kami menghormati ayah ibu kami menghormati para orang tua, para pemimpin Bapa. Kami menghormati semua orang, sekalipun itu musuh kami, itu terjadi apa yang Kau telah perintahkan. Terima kasih Bapa, bahkan kami terus akan memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi, memuliakan dengan hidup kami, kami mengabdi Engkau sepenuhnya, memuliakan kami dengan harta-Mu, memuliakan kami dengan tubuh. Kami menjaga dari segala kenajisan, kami menjaga dari segala perzinahan. Tuhan Bapa, terima kasih. Terima kasih kalau Kau ingatkan kami. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah Bapa, kami dimampukan bersama dengan Roh Kudus-Mu. Dan kembali nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.